warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa ya ibadallah usikum ya bitaqwallah ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Jami Asy-Syakirin serta para pengurusnya, kemudian para ustadz guru kita, Ustadz Haji Mukhlisin, Ustadz Irhamsyah, kemudian menjadi wasilah hadir saya di majlis yang mulia ini, tempat yang mulia, Bapak Haji kumpul, Bapak-bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah berada di tanggal 22 ya, Rajab 1447 Hijriah, masih dalam suasana bulan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi simpanan amal baik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan, berikan kesehatan, ampunan, kemudian ilmu yang bermanfaat. Sambil menunggu waktu syuruk, mari kita niat itikaf, karena Allah selama berada di masjid ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga Bapak sekalian, kita termasuk apa yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku yang di pagi hari ini semangat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian berbahagia, masih dalam suasana tema besar yang disampaikan kepada saya tentang kesempurnaan ibadah. Dan ibadah itu macam-macam, ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang kajian fikih munakahat, tema besarnya. Munakahat. Bab di dalam kitab-kitab fikih itu ada bab-bab tertentu, ada bab toharoh, bab bersuci, bab wudu, macam-macam najis, cara membersihkan najis dan seterusnya. Setelah itu berlanjut pada bab ibadah, karena ibadah itu butuh toharoh, butuh kesucian, butuh ilmu. Ibadah mahdo umpama sholat tanpa ilmu, dasar dengan ilmu, maka ibadahnya tertolak. Kemudian setelah bab toharoh, setelah bab ibadah, ada yang namanya bab apa? Bab apa namanya? Muamalah, munakahat. Bab tentang pernikahan, apa yang diharamkan dalam pernikahan, kemudian tolak, rujuk, macam-macam tolak sini, tolak bid'i, tolak roj'i dan sebagainya. Kemudian kewajiban suami pada istri kepada suami dan hak mereka berdua. Baru namanya bab muamalah, hubungan sosial, bekerja, berekonomi. Karena orang yang ibadah butuh apa? Butuh harta. Betul nggak Pak? Makanya kalau kita beribadah tanpa duit, ya lemah juga kita, butuh itu. Setelah itu baru bab jinayat. Bab jinayat itu bab tentang apa?
apa namanya kriminal, jinayat, pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Saudara sekian berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita selesaikan sama-sama sampai waktu syuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini saya ambil dari kitab Fatu Fikih Sunnah Said Sabiq, kemudian kitab Tafsir Ruwail Bayan min Tafsir Ayatil Ahkam Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni ya. Kemudian Tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab-kitab yang lainnya. Al-muharramatu minan nisa'i, perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi itu sebab-sebabnya itu ada melalui nasab, turunan, an-nasab, 2 al-musoharo, perkawinan, 3 ar-rodou, persusuan. Sebab-sebab nikah itu yang haram, ada haram namanya mu'abbad, haram selama-lamanya. Ada yang haram pernikahan al-mu'aqqad, tidak selama-lamanya. Artinya ketika ilat sebab itu sudah hilang, maka keharaman itu tidak berlaku lagi. Nah, ini. Maka ada istilah mahram, ada istilah ajnabiyah. Betul nggak Pak? Mahram itu adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Bukan muhrim, ini salah kaprah. Indonesia menyebutnya muhrim. Itu muhrim saya. Itu saudara saya. Muhrim itu adalah orang yang melakukan ihram. Bapak pergi umroh, pergi haji, itu ada muhrim, melakukan umroh. Muhrim, orang yang sedang melakukan ihram. Kalau ajnabiyah itu adalah perempuan-perempuan lain yang halal untuk dinikahi. Ketika perempuan itu menjadi mahram, maka haram dinikahi, kemudian bersentuhan kita kepada mereka, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau ajnabiyah maka batal. Nah, ini sebab-sebab ini haramkan selama-lamanya ada 3. 1, karena keturunan. Sentralnya kembali kepada surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum warabaikum warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahimah. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan pada kalian ummahatukum, menikahi ibu-ibumu. Ini hitobnya buat siapa? Laki-laki kepada perempuan, laki-laki kepada perempuan. Nah, kemudian sebaliknya juga perempuan kepada siapa? Laki-laki. Diharamkan anak perempuan menikah kepada siapa? Bapak, gitu kan. Sebaliknya, pemahaman aja kita. Wa banatukum, diharamkan juga menikahi apa? Anak-anak perempuanmu. Wa akhwatukum, dan diharamkan menikahi apa? Saudara perempuan kamu. Baik saudara perempuan dari pihak saudara perempuan kita, adik kita atau kakak kita yang perempuan. Wa ammatukum, diharamkan nikah kepada bibi dari pihak siapa?
ayah. Kholatukum, ini haram hukumnya menikahi bibi dari pihak ibu. Wabanatul akhi, anak-anak perempuan saudara laki-laki kita, ponakan ya. Anak-anak perempuan saudara laki-laki ponakan kita, ponakan. Wabanatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kita. Kita punya saudara nih, kakak atau adik, pihak laki-laki atau pihak perempuan, ponakan. Haram nikah. Ummahatukumul lati ardo'nakum, dan diharamkan menikahi ibu-ibu yang telah menyusukan kamu, ibu susu. Wa akhwatukum minarodo'ah, diharamkan menikahi saudari sesusuan. Wa ummahatun nisaikum, diharamkan menikahi ibu-ibu istrimu, mertua ya. Warobaikumul lati fi hujurikum, anak-anak tiri yang ada dalam pengasuhanmu dari istrimu yang telah kamu duhul, yang kamu gauli ibunya. Dalam takun dakhaltum bihina, kalau ibunya belum digauli, ala junah alaikum, maka tidak berdosa kalian untuk menikahi anak tiri, dengan catatan ibu tirinya dicerai atau ibu tirinya meninggal. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, haram hukumnya menikahi istri-istri dari anak kandungmu, menantu ya, menantu perempuan. Kemudian wa anta jama'u bainal ukhtaini, menikahi dua saudari perempuan kakak beradik, illa ma qad salaf, kecuali apa yang lalu. Dulu pada masa jahiliyah praktek seperti ini itu tidak dilarang pada masa jahiliyah ya, masa jahiliyah dulu, karena Islam belum masuk pada mereka. Nah, setelah ini diharamkan menggabung dua kakak beradik. Nah, ini termasuk daripada haram muakkad yang diwaktukan, enggak selamanya. Si A sama si B bersaudara, boleh kita menikahi ABB bersaudara. Nah, kemudian katakanlah misalnya A menjadi istri kita, bahasanya kita ada ya. Kemudian kita pengen B, boleh nggak? Boleh, dengan catatan si A yang menjadi istri kita itu dicerai atau meninggal. Bahasanya turun ranjang atau naik. Tapi kalau digabung nggak boleh, haram hukumnya. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Kemudian yang diharamkan nasab keturunan berarti jumlahnya ada berapa? Ada 7 ya. Ibu, termasuk ibu, masuk ibu. Ibu kita punya ibu, neneknya lagi punya orang tua lagi, terus sampai ke atas, bahkan sampai kepada Siti Hawa. Ini punya mahram, haram, sampai kepada Siti Hawa. Kemudian anak-anak perempuan termasuk anak-anak dari perempuan, cucu. Nah, jadi seseorang itu haram menikahi anak perempuan atau cucu, bahkan sampai ke bawah ya, garisnya ke bawah. Kemudian saudara kamu yang seibu, yang sekandung, atau yang seibu, sekandung atau sebapak. Saudara perempuan haram. Kemudian bibi kita haram hukumnya dinikahi, baik bibi dari pihak dari pihak ayah atau pihak ibu. Kalau bahasa Jawanya bude harus nggak boleh. Kemudian keponakan dari pihak keponakan dari pihak saudara kita yang laki-laki. Kemudian ada keponakan perempuan dari saudara perempuan. Nah, kita bersaudara misalnya dengan A, dengan B, dengan C. A, B, C ini punya anak. Maka hukumnya kita haram untuk menikahi anak-anak saudara kita mereka itu. A, anak B, anak C, C.
Kalau saudara sepupu termasuk mahram atau ajnabiyah? Saudara sepupu. Halo, kalau bahasa Betawinya misanan. Ajnabi apa mahram? Saudara sepupu. Saudara sepupu itu termasuk ajnabiyah, boleh dinikahi. Kita bersentuhan dengan mereka sepupu, hukumnya apa? Hukumnya batal wudhu kita, kecuali tadi ada penghalangnya. Dia pakai apa namanya, ininya ya, panjang atau pakai apa gitu kan. Jadi saudara sepupu dia apa? Dia ajnabiyah, bukan mahram kita. Betul nggak? Nah, ajnabiyah si A punya anak, B punya anak, A sama B bersaudara, baik kandung maupun sebapak maupun si ibu. Masing-masing A dengan B, masing-masing anak A sama anak B apa? Namanya sepupu, boleh. Kalau ada hadis yang menyatakan siapa yang menikahi perempuan yang dekat ya, maka nanti fisiknya lemah, otaknya lemah, turunan lemah, itu hadisnya ada yang menyatakan hadis maudhu, ada yang mengatakan hadis doib ya. Nah, itu jadi saudara-saudara sekalian boleh menikahi apa? Menikahi apa namanya, saudara sepupu. Nah, boleh. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Nah, itu tentang apa? Tentang keturunan. Jadi nasab keturunan itu hukumnya dia haram muabbad selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan kalau kita bersentuhan dengan mereka 7 golongan ini, 7 orang ini, maka wudhu kita tidak batal. Itu. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada yang muharramat bisababil musoharo. Haramat bisababil musoharo, diharamkan dengan sebab karena perkawinan. Mana perkawinan? 1, ummu zaujatihi, ibu istri kita, mertua. Nah, jadi kalau kita punya mertua, hukumnya apa? Haram untuk dinikahi mertua kita. Karena dia sudah menjadi mertua kita, maka kalau kita cium tangan batal nggak? Batal nggak? Nggak batal. Karena dia sudah termasuk mahram. Kemudian ibu dari ibunya mertua, masuk juga. Mertua kita punya ibu. Halo nenek ya. Nah, nenek kita manggil nenek walaupun dari pihak apa? Istri. Nah, itu termasuk mahram. Wa ummahatu nisaikum, kata Allah, dan ibu-ibu istrimu mertua, maka itu diharamkan nikah kepada mereka. Wala yustaratu fi tahrimiha ad-duhulu biha, dan tidak disyaratkan pada keharaman ibu mertua mesti istri itu digauli. Katakan kita gampang apa ya? Nah, kita menikah dengan Fatimah, kemudian Fatimah punya ibu. Nah, Fatimah punya ibu, kemudian Fatimah punya nenek, dan seterusnya ya. Nah, itu tidak disyaratkan pada keharamannya mertua kita duhul, digauli. Bal mujaradul akdi alaiha yuharimuha, bahkan semata-mata akad itu sudah mengharamkan apa? Mertua. Jadi gini, jadi kita menikah dengan Fatimah, kemudian Fatimah belum diapa-apain, maksud digauli itu Pak, maksud digauli itu bukan sebatas nyium, bukan sebatas dia apa namanya bercanda, bukan. Apa maksud digauli? Mohon maaf, digauli itu berarti singkong siapa? Singkongnya itu masuk kemana? Ke apemnya. Ke apem. Ini maaf. Ya. Nah, jadi kalau sudah terjadi akad, aku terima nikahnya dan kawinnya. Setelah itu cerai atau mati istri kita, maka mertua kita itu menjadi mahram muabbad.
sudah cerai, ya dicerai atau meninggal, maka mertua kita, mantan mertua ya, itu dia haram muabbad. Kalau bapak umpama cium tangan, ya enggak, ya tidak batal wudunya. Anda sudah apa? Mahram muabbad. Terus ibunya mertua kita lagi sampai ke atas. Paham nih Pak ya? Jadi tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan mesti istri kita itu digauli. Tetap begitu selesai perkawinannya dengan istri kita, mertua kita itu termasuk menjadi mahram. Paham nggak? Jadi jangan sampai terjadi misalnya karena istrinya meninggal dunia, ya kemudian ibunya masih muda, masih cantik, masih bahkan ibu mertua kita lebih muda daripada apa? Anaknya, anak kandungnya. Kan banyak kejadian begitu Pak ya. Ibu mertua lebih muda daripada apa? Anaknya. Banyak, karena ibunya merawat, karena mertua kita bisa merawat. Tahu-tahu ini mantan apa? Menantunya cinta demen, jadi perkawinan nggak boleh, maka haram hukumnya menikah dengan mantan mertua, karena itu mertua kita. Maupun misalnya hawa nafsunya luar biasa, istrinya cantik, pantatnya demplon, betisnya seperti betis bunting padi, ya nggak? Nggak boleh, haram hukumnya walaupun belum diduhul, maaf. Kemudian berikutnya wabnu zaujatihi allati dakhala biha. Wabnu zaujatihi anak tiri, anak perempuan dari istrinya yang telah diduhul istrinya, ya, anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli. Jadi gini, si A sama si B menikah, si A Fatimah, ya enggak, janda, dia bawa anak, bawa apa? Bawa anak. Kemudian si B dia duda, bawa anak atau tidak ya terserah itu, yang penting si A. Nah, kemudian si B ini nikah dengan si siapa? Fatimah. Nah, kemudian karena sudah diduhul, sudah digauli si Fatimah oleh si B, katakan Ahmad, maka anak tiri tadi itu menjadi apa? Haram. Lama-lamanya menjadi haram. Anak tiri, kemudian anak dari anak tirinya, cucu berarti ya. Jadi kalau bapak-bapak seperti ini, nggak boleh, kecuali belum diduhul. Allati dakhala biha. Ya umpama begini, kejadian misalnya tadi seorang menikah perempuan, dia membawa anak sambung, jumlah anak si A dia nggak tahu, tahu-tahu ada yang cakep, si Fatimah dia nggak ngasih tahu tuh ada anak cakep, si B demen sama siapa? Sama anak tirinya, tapi ibunya belum diapa-apain, baru akad nikah doang. Kalau begitu saya nikah dengan siapa? Dengan anaknya aja dah, karena anaknya lebih cantik daripada siapa? Ibunya. Boleh nggak kalau belum diduhul? Boleh. Jadi bapak sekalian kalau pengen begitu Pak, gaulinya nanti dulu dah, karena yang luar aja dah, takut nanti demen sama apa? Ini ilmu ini, betul nggak Pak? Ilmu. Apa? Iya. nanti dulu dah, nggak tahu cakep anaknya nih, anak sambung. Nah ini kajian muharramat minan nisa, ya sedikit agak nggak bagus di masjid. Kalau nggak diucapin, bapak nggak paham kan? Mesti diucapin. Jadi kalau belum diduhul, belum digauli ibunya tadi, ya dia mau anak sambung, maka boleh dia nikah pada anak tirinya dengan catatan ibunya tadi itu dicerai atau meninggal. Jadi nggak boleh digabung.
Mentang-mentang misalnya belum diduhul, belum digauli maknya tadi itu, nikah berbarengan, haram hukumnya, nggak boleh. Salah satu mesti dikalahkan. Paham Pak ya? Nah, saudara-saudara sekalian berbahagia, nah ini masuk dalam ayat waroba ikumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihina, dan anak-anak tirimu dalam asuhanmu. Ini fi hujurikum Pak, dalam asuhanmu ini memang umumnya biasanya anak sambung itu dalam asuhan siapa? Bapak tiri. Tapi lagi-lagi banyak juga anak sambung itu tidak dalam asuhan apa? Bapak tiri. Bukan berarti koinnya di syaratnya itu mesti diasuh dia, enggak mesti begitu. Mau dalam asuhan bapak tirinya atau tidak, tetap hukumnya apa? Haram. Allati dakhaltum bihina, yang istri kamu itu ibu sambung ya, yang sudah kamu gauli. Fa'ilam takunu dakhaltum bihina, kalau belum kamu gauli istri ya, fala yunaha alaikum, tidak berdosa kalian menikahi anak tiri ya. Kalau sekarang kan bahasanya bukan anak tiri tapi anak sambung. Oh, anak tiri itu kayaknya anak kaku. Dulu kan ada tangisan anak tiri Pak ya. Dulu pernah ada lagunya itu. Anak sambung itu lebih halus. Lebih halus kalau anak tiri. Tapi kalau korupsi jangan dihalusin. Penyalahgunaan wewenang lah. Kayak garong, apalagi rampok, betul nggak Pak? Alhamdulillah ini Yakut sekarang sudah tersangka Pak, betul nggak? Ditahan sekarang di KPK, biarin bermodal itu dah, duit triliunan, duit rakyat, duit orang haji diemplep, ya nggak? Ya Allah, saudara-saudara sekalian berbahagia. Nah ini haram dengan sebab pernikahan, ibunya mertua, kemudian haram anak tiri kalau ibunya sudah digauli. Kalau ibunya belum digauli, maka dia ini termasuk apa? Boleh dinikahi. Nah, jadi Bapak sekalian, ini yang anak tiri ini kalau pendapat kita, anak tiri yang ibunya belum digauli, ini berarti haram muakkad. Betul nggak Pak? Keharaman ini tidak berlaku lagi kalau ibunya belum digauli. Tapi kalau ibu mertua itu haram muabbad. Ibu mertua kita punya mertua ya, ibunya mertua lagi, digauli enggak digauli anaknya ya, kemudian mertua kita yang perempuan tetap haram selama-lamanya. Kalau anak tiri bisa terjadi dia boleh kalau ibunya belum digauli. Makanya tadi minggu 2 minggu ya enggak, biarin dulu dah, yang digauli dulu, takut nanti demen atau punya anak demen, apa jadi namanya juga ilmu mau dipraktekin kan, betul nggak Pak? Iya kan, susah menolak cinta itu Pak, rahmat dari Allah, gerakan dari siapa? Kita nggak akan bisa menghindar gerakan cinta kepada seseorang asalkan cinta itu sesuai dengan syariat, dinikahi tujuannya untuk ibadah dan sebagainya. Karena ibadah yang paling lama apa? Ibadah yang paling lama apa? Nikah Pak. Nikah itu ibadah yang paling lama. Kita mulai dari bangun tidur, nyium istri, gauli istri, bekerja nyari nafkah, semuanya menjadi ibadah yang paling lama itu berumah tangga. Kemudian kalau misalnya terjadi keharuman, dilanggar, ya enggak, itu juga menjadi haram, menjadi dosa lama-lamanya. Ini pentingnya kita kajian kajian tentang fikih munakahat. Kemudian yang sebab dengan pernikahan apalagi yang haram? Zaujatul ibni, istri dari anak kandung kita, menantu Pak ya, menantu kita. Menantu itu termasuk dia apa? Haram ya, menantu kita. Kemudian menantu kita juga punya apa? Menantu kita. Nah ini zaujatul ibni, istri dari anak kandung kita, berarti menantu Pak ya, menantu. Kemudian zaujatul abi,
istri daripada ayah, istri ayah kita, maka haram. Yahrumu alal ibni atazwid bihalilati abihi. Haram hukumnya menikahi istri bapak. Istri bapak ki bimujarodil akdil abi alaihi walau lam yadkhul biha. Walau semata-mata hanya akad doang tanpa digauli istri dari dari siapa? Dari bapak kita. Ini bapak kita nikah kata dengan Fatimah, kemudian cerai, belum diapa-apain tuh, udah meninggal bapak kita. Maka seorang anak hukumnya haram menikahi siapa? Istri dari bapak kita. Namanya apa tadi? Ibu ya, istri dari bapak kita. Berarti ibu tiri ya. Ibu tiri haram hukumnya, walaupun ibu tiri itu belum digauli, maka haram terhadap anak menikahi ibu tiri. Saudara-saudara sekalian berbahagia, agar sampai kepada suruk. Kemudian yang ketiga, haram karena saudara persusuan haram. Itu di Quran dikatakan wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibukumu yang telah menyusukanmu, wa akhwatukum minarodoah, dan saudara sesuan kamu. Jadi gini, si A kita disusui oleh siapa? Oleh Fatimah. Maka Fatimah itu menjadi ibu susuan dengan catatan 3. Satu, yang disusui itu belum genap umur 2 tahun. 2 tahun. Ya. Berarti kalau dia berumur tahun berapa? 12 bulan. 2 tahun berarti 24 bulan. Kalau misalnya baru 20 bulan bayi itu disusui, satu syaratnya ada. Yang kedua, susuan itu adalah sampai 3 kali nyusu. 3 kali nyusu ini jumhur ulama. Bayi nangis ditetein. Ya, 3 kali susuan. Kenapa dia itu satu tadi? Kenapa itu catatannya syaratnya di bawah 2 tahun? Karena di bawah 2 tahun Bapak sekalian itu memperkuat tulang. Kemudian daging bisa tumbuh dari situ. Maka dianggap dia saudara atau ibu susuan. Tuh, kalau di bawah 5 kali baru 2 kali bukan tidak termasuk ibu susuan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga bahwa ibu susuan tadi itu, susu tadi itu dalam kondisi ibunya hidup. Ini terjadi begini Pak. Misalnya Fatimah karena susunya banyak, kemudian berlebihan, ditaruh di di plastik taruh di kulkas, betul nggak? Kemudian si tadi Fatimah meninggal, tiba-tiba diambil oleh seorang ibu yang asinya kurang. Karena asinya kurang, nggak keduman sama bapaknya tuh. Ya Pak ya tawa-tawa dikit boleh, jangan hidup jangan terlalu serius, betul nggak Pak? Iya, EGP aja udah emang gue pikirin, tapi ini jangan direkam ya gini nih. Ini saya minta udah nggak usah di videoin Bang Haji, jangan deh, bukan kenangan gitu. Itu takut nanti bagaimana gitu kan. Betul nggak? Karena tadi si ibu yang kurang susunya diambil tuh oleh orang lain, maka si ibu susu tadi itu menjadi ibu susu karena dia diambil dari masih hidup. Tetapi kalau sudah meninggal dunia, susunya masih ada diperes, maka itu tidak menjadi ibu susu karena sudah meninggal. Makanya hati-hati nih Pak, bang susu ya, ada istilah bang susu. Hati-hati itu rentetan susu itu dari mana itu. Betul nggak? Syaratnya ada berapa? 3. 1 di bawah 2 tahun. Kalau misalnya ada seseorang berumur misalnya lebih dari 2 tahun, itu tidak menjadi sudah susuan. Apalagi 50 tahun, 60 tahun. 60 tahun ini masih nyusu.
Bisa jadi Pak, nikah masih muda, kawin masih muda, umur ABG, keluar nggak susunya? Iya. Nah ini, jadi satu di bawah 2 tahun. Yang kedua, 5 kali Pak susuan. Kemudian susu tadi itu diambil dari ibu yang masih hidup. Nah ini, jadi ibu susuan syarat 3. Kemudian wa akhwatukum minarodoah. Nah kemudian apa saudara sesusuan. Ini Fatimah punya anak siapa? Fatimah punya anak A, B, C, D dan seterusnya. Anaknya banyak. Nah kemudian karena tadi Fatimah dia nyusuin siapa? Katakan Ahmad ya. Nah, karena Ahmad syarat 3-nya sudah ada, maka si A, B, C, D anak dari Fatimah ini dia menjadi saudara sesusuan. Maka haram dia nikah nih. Si Ahmad haram nikah dengan siapa? A, B, C dan seterusnya. Kalau dia bersentuhan, maka dengan A, B, C, D dan seterusnya, maka wudunya tidak batal. Dan sesusuan. Paham nggak nih Pak? Begitu juga begini. Ibunya tadi menyusui nih. Kan ibunya punya apa? Punya nenek. Neneknya juga menjadi punya ibu lagi ya, nenek. Maka itu menjadi nenek sesusuan, dianggap sebagai nenek. Pokoknya apa yang haram secara minarodoi sudah sesusuan, haram juga secara nasab. Halo. Ya, nah ini. Memang pemahaman ini Pak harus pelan-pelan kita. Kajian ini kan jarang disampaikan Pak ya. Disampaikan oleh guru-guru besar kita, agak rumit ini. Jadi haram itu ada berapa? Ada 2. Ada haram mu'abbad selama-lamanya, ada haram mu'aqqad yang hanya terbatas waktu. Kalau ilatnya, alasannya itu sudah tidak ada hilang, maka haram itu sudah tidak berlaku lagi. Contohnya misalnya tadi apa? Anak tiri ya. Anak tiri itu dia haram selama-lamanya kalau ibunya apa? Sudah digauli. Tetapi kalau ibunya belum digauli, kemudian kita pengen nikah dengan anak tiri tadi, diceraikan ya atau meninggal, maka boleh menikah dengan siapa? Anak tiri. Karena ilatnya itu hilang, belum digauli ibunya itu. Ibu dari anak tiri kita. Ntar dulu ya. Paham gak nih Pak? Nah itu ya. Kemudian termasuk haram mu'aqqad, itu tadi menghimpun 2 saudara. Haram hukumnya. A sama B dinikahi oleh si Ahmad, saudara kandung, sama B kandung perempuan. Maka itu menjadi haram. Keharaman tadi tidak berlaku lagi kalau salah satunya meninggal atau dicerai. Meninggal atau cerai. A sama B bersaudara, Fatimah dengan si Zahra kandung. Kemudian ini si Ahmad pengen nikah dengan si B karena B cantik lagi dan sebagainya. Maka kalaulah si A itunya meninggal atau cerai, maka boleh menikah dengan siapa? Dengan si B. Nah, ini si Zahra. Itu Pak. Jadi boleh. Itu namanya haram mu'aqqad. Haram yang sewaktu-waktu bisa menjadi halal untuk dinikahi dan tidak menjadi mahram lagi kalau ilatnya sudah hilang. Tapi tadi kalau saudara sesusuan, ibu sesusuan, masuk nenek dari ibu yang menyusui, paman-pamannya ya enggak, atau nencing-nencingnya, itu termasuk haram apa? Mu'abbad selama-lamanya. Kemudian termasuk haram selama-lamanya ibu mertua ya enggak? Mertua kita. Kemudian baik istrinya itu sudah digauli istri kita atau belum, haram selama-lamanya itu dah. Apalagi yang haram selama-lamanya anak tiri yang ibunya sudah digauli. Itu haram, termasuk haram selama-lamanya. 7 tadi secara nasab, ibu kita, ponakan-ponakan kita, bibi kita, apalagi
Apa lagi tadi? Bibi kita, kemudian tujuh golongan ya, masuk nenek tadi itu, kencing, bibi, nah, itu termasuk daripada haram selama-lamanya, itu secara nasab. Jadi haram secara nasab, haram yang selama-lamanya, satu melalui nasab keturunan, ini abadi lama-lamanya. Kemudian dengan musoharoh, pernikahan. Tadi pernikahan itu bisa haram selama-lamanya, ya enggak? Siapa tadi? Pernikahan. Mertuaki kita. Kemudian haram selama-lamanya anak tiri kita. Kalau ibunya apa? Udah diapain? Udah digauli. Kemudian istri dari bapak kita, walaupun dia belum diduhul oleh bapak kita, haram selama-lamanya. Sudah sekian berbahagia. Nah, itu tentang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada istilah mahram, ada istilah ajnabi. Mahram itu orang yang haram ketika haram dinikahi Ketika haram dinikahi, maka wudu bersentuhan dengan mereka, wudunya nggak batal. Kemudian ajnabi itu adalah orang lain yang tidak disebutkan apa yang tidak saya sampaikan tadi ini. Sepupu, mindonan, itu ajnabi dia. Betul nggak? Ajnabi. Cukup Bang Haji? Apa terus? Cukup. Nah, udah, nanti lanjutin lagi Pak. Jangan terlalu puyang kita. Ya, dengerin Pak, puyang banget. Hidup udah begini lagi. Pusing jangan diambil Pak. Betul nggak? Pusing jangan diambil. Boro-boro pusing diambil, duit aja di jalan gua nggak ambil. Jadi pusing itu jangan diambil. Santai aja kita hidup ini. Betul nggak Pak? Yang penting kita hidup lurus, ya nggak? Kemudian tujuannya lillahi ta'ala, ikhlas, kita cari doa Allah. Biarin orang lain memfitnah, orang lain membuli, betul nggak? Dan sebagainya. Yang penting kita tidur pulas. Halo, orang lain biarin sekampung gedeg sama kita, memfitnah kita, jelek-jelekin kita, dosa kita habis. Yang penting kita tidur pulas, tidur pulas, bangun enak Pak. Ya nggak? Ngopi ada pisang gorengnya sama rokok dah tuh, tenang banget hidup kita begitu. Betul nggak Pak? Nikmat. Man kana aminan bi sirbihi, kata Nabi, siapa yang hatinya dia tenang, dia ikhlas bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mu'afan fi jasadihi, fisiknya disehatin. Jadi pada sehat Bapak kan? Alhamdulillah, pada kalau sehat kita enak kan, silaturahim enak, haji enak, semuanya pada enak. Hari ini banyak orang masuk rumah sakit, betul nggak Pak? Ada yang cuci darah 2 kali menjadi 3 kali, ada masang ring jantung dan sebagainya, ada yang bypass. Wa'afan fi jasadihi wa qutun inda yaumihi, hari ini yang dimakan, ada yang dimakan. Nah, nanti kita tuh Bapak turun, makan enak. Kita doakan yang mendonasi harta bistar ini ya, Allah berikan keberkahan, berikan kesehatan, siapanya diganti hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi sedekah subuh kan, ya Allah, enak banget Pak. Itu termasuk makan berat kita ini, betul nggak Pak? Makan berat. Kalau saya di mana-mana makan ringan, kalau bisa ngaji pagi, ini makan berat kita. Nanti makan lagi jam 11, jam 12. Halo. Nah, itu syarat bahagia cuma 3, fisik sehat, hati tenang, betul nggak? Kemudian ada yang dimakan. Makanya Quran menyatakan wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatam mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an umillah fazaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah telah membuat satu perumpamaan negeri masyarakat yang tadinya rizkinya itu masyarakat datang berbagai macam arah, kemudian karena kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak bersyukur, maka Allah merasakan kepada mereka kelaparan, pakaian kelaparan. Ini bahasa kinayah, bahasa metaforik, pakaian kelaparan. Kalau pakaian kita bawa kemana-mana, betul nggak Pak? Ya, kemana-mana kita pakai pakaian kan.
Pakaian kelaparan. Artinya apa? Orang itu disiksa oleh Allah karena tidak syukur, merasa kurang, merasa kurang. Itu siksaan dari siapa? Dari siapa? Oh, merasa kurang. Artinya berlebih, korupsi, ini dan sebagainya. Contohnya aku saya jauh-jauh, Bupati Bekasi siapa itu? Bupati Bekasi, yang masih muda banget kan? Kunang-kunang begitu. Ya Allah, sayang banget usia 32 tahun. Ya, yang merintis karyanya dari awal sampai akhir, jatuh begitu Pak, cuma hanya beberapa menit. Betul nggak? Iya, nah ini kita bahagia, tenang hidup. Betul nggak? Bisa ngaji. Ya udah sampai sementara kok. Betul nggak Pak? Apa yang kita banggakan kok? Kita lahir nggak mau apa-apa, nggak punya harta, nggak punya ini, karena kita bisa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu. Bahagia kita, sukses dunia akhirat. Dan nanya pada Bapak sekalian, sukses itu apa Pak? Sukses sesungguhnya. Halo, sukses sesungguhnya apa? Masuk surga, sukses sesungguhnya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Betul nggak? Ya, bisa Bapak duluan, saya belakangan. Saya belakangan, Bapak duluan. Mau nggak? Dibalik, enggak. Yang penting kita panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Paman zuhdi aninar, yang dijauhkan dari api neraka, udhilal jannah, masuk surga, faqad faza. Sungguh dia sukses, sungguh dia beruntung, sungguh dia bahagia. Wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali apa? Hanya kesenangan yang menipu. Nah ini, di sukses sesungguhnya masuk surga Pak. Kayak doa Nabi Muhammad apa itu? Yang paling banyak dibaca sama Nabi, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Tapi ini jarang, kadang-kadang dibaca oleh pemimpin doa. Betul nggak? Jarang itu Robbana atina. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kalau sudah menjadi kebaikan di akhirat, berarti masuk surga. Rentetan yang dilalui di akhirat nanti itu bisa. Bagaimana di padang mahsyar, bagaimana jembat Shiratal Mustaqim, mizan, hisab dan seterusnya. Tapi ada orang beriman ditaruh dulu di mana? Di neraka. Ditaruh dulu di neraka sesuai kadar ukuran dosanya. Tuh. Ingat satu hari di akhirat sama dengan siapa? 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kalau disiksa setengah hari berapa? Ya Allah. Kemudian kata Nabi berdoa, waqina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Artinya masuk surga. Jangan sampai ya Allah, dari mulai kepala saya sampai kaki itu Pak tersentuh api neraka. Nah itu Pak. Jadi sukses sesungguhnya itu masuk surga. Karena itu kata ulama Bapak sekalian, tidak ada istilah, tidak dikatakan penyakit demi penyakit, tidak dikatakan kesusahan demi kesusahan, tidak dikatakan ujian demi ujian, baik ujian ibadah maupun ujian menjauhkan maksiat, kalau justru itu wasilah menghantarkan dalam surganya Allah. Betul nggak Pak? Bapak hadir kemarin kan menghantarkan surganya Allah ini, proses surganya Allah. Tidak dikatakan kesuksesan demi kesuksesan, harta banyak, jabatan naik, badan sehat, fisik sehat, kalau justru itu menghantarkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup gitu aja udah kita Pak. Hidup kan sangat singkat. Hari ini pagi begini, tengah jam 9, antara jam sore, malam begitu lagi. Betul nggak Pak? Ya ukuran bapak-bapak sekalian, saya tahu Pak, dia diranjang ngapain begitu-gitu doang. Betul nggak? Ini ranjang nih usia 50, 60, itu cuma katanya doang. Kata istrinya, ya Bang, kok begitu doang katanya Bang? Tuh. Betul nggak Pak? Iya, karena memang sudah sunatullah Pak. Sudah sunatullah itu. Urat kita, semuanya fisik kita sudah menjadi sunatullah. Nah ini. Sudah sekian berbahagia. Jadi mari kita nikmati hidup. Kemudian proses kehidupan kita sehari-hari jadikan sebagai ibadah, mencari ikhlas, ridho, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jangan ada pertanyaan lagi dah. Udah, enggak. Udah suruh. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebihnya mohon maaf. Dan Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.